Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armia Nurul Sumarna. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Yang ke-1 ada konsep ipteks dan peradaban muslim. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu harus tahu gitu apa sih pengertian dari ipteks tersebut. Mengenai ipteks orang lain berbeda pendapat. Ada yang menganggap singkatan dari dua komponen, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu jabatan termulia manusia selain sebagai hamba Allah, Abdullah, sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah pengutusan manusia sebagai Khalifatullah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa izqala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fi ardi khalifatan qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsikud dima'a nahdu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat di atas, dapatlah kita dipahami bahwa khalifah kewakil pengganti pengemban tugas dan kewajiban. Manusia sebagai khalifah Allah diberikan amanah dalam dua hal penting. Pertama, tugas manusia untuk memelihara bumi dari pengerusakan secara sengaja dan kerusakan yang disebabkan oleh alam, sehingga bumi diwariskan kepada generasi penerus dalam keadaan lestari. Yang kedua, ada kewajiban manusia untuk selalu menciptakan perdamaian, menghindari pertumpahan darah. Tugas dan kewajiban manusia di atas sejalan dan terikat erat dengan konsep pemikiran ipteks dan peradaban. Tugas manusia untuk menjaga, merawat, dan memelihara bumi dari berbagai macam pengerusakan yang dilakukan oleh manusia. Untuk mengejar ketertinggalan dalam hal iptek, karena sebenarnya dalam sejarah dijelaskan bahwa umat Islam pernah memegang kendali dalam dunia intelektual. Yang kedua ada hubungan ilmu agama dan budaya. Ilmu atau yang disebut sains termasuk pengetahuan knowledge. Yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu yang dimana metode ilmiah, yang dinamakan metode ilmiah. Walaupun daerah agama dan daerah ilmu yang nyata terpisah satu sama lain, namun antara keduanya terdapat hubungan yang kuat. Walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti halnya kebudayaan agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan. Karena itu, sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama, bahkan sulit dipahami perkembangannya.
Meskipun tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya, kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya di dalam hal bagaimana agama interpretasikan, bagaimana ritualnya harus dipraktikan juga. Yang terakhir ada hukum sunatullah atau yang disebut kausalitas. Sunatullah merupakan istilah dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu sunnah dan Allah, yang artinya jalan, cara, dan metode. Sedangkan kata Allah adalah nama bagi zat Tuhan yang Maha Esa. Jadi, sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia yang dalam arti luasnya, bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sunatullah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan oleh Allah terhadap seluruh komponen alam semesta. Mungkin cukup saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.